Saya pikir berubah, Bekasi dipegang yang lain kantong, nggak tahu sama, pindah kantong doang. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Ardi, reporter IMB TV. Hari ini kita membahas terkait kebekasian. Persoalan Bekasi ini sangat kompleks ya, yang kita soroti beberapa ke belakang. Nah, kita ingin berbincang-bincang terkait persoalan Bekasi juga nih, apa yang menjadi akar permasalahan atau dia menjadi solusinya apa. Nah, ini sangat menarik nih. Hari ini saya bertemu dengan Ketua Distrik LSM GBI yang memang menjadi kontroversial juga ya, patut kita temui untuk minta komentarnya, tanggapannya seperti apa nih menurut dia, Bekasi ini seperti apa nih permasalahannya gitu. Seperti saya. Iya, jadi gini, permasalahan Bekasi ini kan sangat kompleks nih, macam-macam masalahnya dari belakang, tapi nggak pernah tuntas masalahnya. Hanya saya melihat seolah-olah itu kayak ditutupin ataupun belum ada keungkap benar-benar apa yang menjadi masalahnya gitu kan. Nah, yang dekat-dekat waktu ini terkait WC yang senilai harga itu 200 juta di beberapa titik sekolah-sekolah. Namun menurut saya ini nggak sampai COVID ya, singgungannya dengan COVID belum ada siswa yang sekolah, cuman ini malah sia-sia gitu pembangunan toilet ini. Bagaimana tanggapan dari Ketua Distrik LSM GBI Kabupaten Bekasi? Ya kalau untuk tentang WC sebenarnya programnya bagus, untuk kan poinnya untuk kemanusiaan juga Bekasi, tentang sekolah-sekolah yang ada dibikin WC umum. Poinnya satunya nggak tepat timingnya. Saat sekarang kan sudah 2 tahun anak sekolah tidak masuk, terus Bekasi punya program pemerintah Bekasi tentang program WC umum. Kalau saya pikir itu nggak tepat. Sebenarnya harus memperhatikan masyarakat yang saat sekarang lagi keadaan COVID. Saya pun bertanya sebenarnya tentang anggaran COVID dari pemerintah Bekasi yang tidak transparan kayak pemerintah lain transparan. Kok Bekasi ini ada apa? Tentang dinas kesehatannya pun seperti apa Bekasi? Kalau kita lihat dari dana COVID pun Bekasi sudah mengantongi tidak transparan tentang Bekasi ini, tentang anggaran COVID, apalagi WC yang sudah digelar, yang saat sekarang pengusahanya macam pengusaha yang saat sekarang Bekasi punya utang sama pengusaha Bekasi, yang kontraktor Bekasi, Kabupaten Bekasi punya utang sebesar 100 sekian miliar. Itu bingung. Lagi mana pemerintah Bekasi yang saat sekarang dipimpin sama Haji Eka? Kita harus bertanya, ada apa sih tentang struktur Pemda, tentang struktur pemerintah Bekasi yang saat sekarang Bekasi katanya barunya seperti apa? Yang kita menduga barunya pindah kantong mungkin. Tadinya Neneng pindah kantongnya ke Bupati yang baru mungkin. Sangat menarik ya, melihat kontraktor yang belum dibayar, terus punya hutang. Sedangkan Bekasi ini sangat seksi ya, artinya APBD-nya sangat besar. Kok bisa ya Pemkab nggak bisa membayar gitu? Nah, uang ini dipergunakan manajemennya seperti apa kan gitu. Nah, pandangannya bagaimana nih terkait ya tadi singgungannya dengan kepala daerah ya, itu gimana? Ya karena saat sekarang ya GMB bukan KPK, GMBI hanya untuk monitoring tentang gerakan Bekasi yang diprogrami pemerintah yang di Bekasi. Di situ ada dinas bina marga, di situ ada dinas Tarkim, di situ ada dinas semua menguasai semua anggaran Pemda yang ada, anggaran dari pusat. Anggaran dari pusat pun bisa nggak mengelolanya pemerintah Bekasi. Saat
sama kontraktor punya utang. Lah kagak lucu tuh Bekasi punya utang sama kontraktor, karena Bekasi salah satu perekonomian yang sangat luar biasa. Satu potensi luar biasa. Potensinya luar biasa. Kita harus menduga dong, ada apa nih? Berarti kan ada kelompok yang harus mengantongi yang tadinya kantong lama pindah ke kantong baru. Jangan Bekasi jadi Bekasi baru dong. GMB siap menggugat pemerintah Bekasi yang tidak transparan sama masyarakat Bekasi, yang tidak konsekuen sama Bekasi, yang selalu menginjak-injak marwah Bekasi. GMB selalu garda terdepan. Nah, tadi juga menyebutnya dugaan ya. Ketika ada dugaan korupsi nih terkait anggaran-anggaran yang tadi saya bahas, entah WC ataupun anggaran COVID, ada unsur dugaan temuan korupsi, apa langkah GMBI? GMBI sudah mengantongi penemuan data-data yang korupsi yang dipegang sama pemerintah Bekasi. GMBI sudah punya data. GMBI mau bergerak ke KPK karena keadaan COVID. Insya Allah Bekasi, untuk program Bekasi yang tidak konsekuen pemerintah Bekasi, habis lebaran GMBI bergerak ke KPK sesuai dengan prosedur tentang peraturan COVID. Oke, terkait slogan nih, Bekasi baru, Bekasi bersih. Seharusnya kan tadi pembahasan kita ini dugaan korupsi ya. Nah, ada slogan Bekasi itu baru, Bekasi bersih. Nah, itu bagaimana nih? Slogan itu sinkron nggak dengan Bekasi ini gitu? Slogan yang diagung-agungkan oleh kepala daerah Bupati Bekasi. Sama nggak sama dengan kepemimpinannya dia? Apalagi kan banyak juga ya kompleks permasalahan seperti itu. Menurut Ketua GMBI bagaimana? Jadi kalau Bekasi baru terus Bekasi seperti apapun, kalau orangnya akhlaknya terus peradaban Bekasi nggak dijaga dengan akhlak, Bekasi hancur. Dengan sendirinya Bekasi hancur dengan orang yang tidak bertanggung jawab yang megang ke pemerintahan di Bekasi, yang apalagi seorang bupati yang harus punya program gagasan untuk Bekasi seperti apa. Kan saat sekarang Bekasi baru mana gagasan, kali bikin utara lebih maju, mana kita tunggu saat sekarang. Saya pikir berubah, Bekasi dipegang yang lain kantong, nggak tahu sama, pindah kantong doang. Oke, yang menarik lagi gini, Ketua, terkait guru honorer nih, baru-baru ini berita mereka jalan ke istana untuk mengadu nih, karena isunya itu belum dibayar gajinya, terus kontrak dia sebagai honorer nggak diperpanjang. Ya, saya kira pembangunan Bekasi itu pendidikan sangat utama ya, sebagai guru, sebagai ya pengabdian kepada siswa. Miris melihat guru honorer sampai saat ini berjuang untuk haknya. Menurut Ketua GMBI bagaimana? Ya salah satu pemerintah daerah Bekasi sama juga pelecehan untuk guru sekolah menorel ini. Kan anggap aja dia optimis sebenarnya untuk menjadi kepala negeri, jadi orang dinas, menjadi diangkat jadi dinas, ya kan. Ya sebenarnya optimis dia menjadi guru honorer setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun diangkat sampai negerinya. Yang diharapkan sama honorer itu bukan gajinya sebenarnya. Kalau pemerintah Bekasi tentang melihat Bekasinya, putra Bekasi yang untuk menjadi guru, yang menjadi PNS lah, kan itu satu optimis untuk guru-guru honorer. Apalagi guru honorer nggak digaji, itu pelanggaran HAM ya, pemerintah Bekasi. Berbicara HAM nih, Pak Ketua. Iya. Sempat juga diintimidasi oleh kepala dinas guru-guru. Katanya ngapain sih guru-guru demo, ngapain nyari keadilan? Hal wajar tidak kalau seorang guru mencari haknya untuk kewajiban demokrasi di negeri ini, khususnya di Kabupaten Bekasi? Wajar tidak kalau guru honorer untuk mencari keadilan? Ya kan kalau itu emang wajar, ya wajar orang dia mengabdi untuk
putra-putra Bekasi, ya dia wajar dong memberikan minta upah. Seperti apapun upahnya besar, itu kan karena dia mengabdi untuk patriot-patriot Bekasi, pemuda-pemuda Bekasi yang dididik, diajarkan sama guru-guru Manorel. Ya poinnya pemerintah Bekasi tercoreng namanya untuk kemarin ada gerakan Manorel ke istana. Ya sama juga diberakin pemerintah Bekasi sama guru Manorel itu yang mengadu ke presiden. Itu sama juga ngeberakin pemerintah Bekasi. Berarti gagal lah Bekasi untuk dipimpin sama AJK kalau untuk caranya seperti itu. Tuh ada pengaduan ke presiden kan termasuk gagal. Komnas HAM juga. Komnas HAM. Ya kan itu sama juga penghinaan. Tuh. Oke. Ada juga kemarin isu terkait saling tuding nih Inspektorat Anggaran COVID-19 dengan Dinas Kesehatan. Nah, saya kira tidak pantas gitu ya sesama ASN gitu kan, Inspektorat dengan Dinas Kesehatan. Inspektorat menanyakan ke Dinas Kesehatan terkait anggaran COVID. Nah, sekelas Inspektorat aja tidak terbuka bagaimana dengan masyarakat. Nah, menurut Ketua Distrik Kabupaten LSM GMBI Kabupaten Bekasi bagaimana? Ya kalau kita pelajari tentang COVID dari pemerintah yang lain di luar Bekasi pun, kalau untuk dana COVID ini transparan. Betul. Poinnya Bekasi ini tidak transparan karena mungkin ada setir dari atas, penekanan dari atas untuk merayu anggaran COVID ini menjadi korupsi. Coba kita lihat, GMB semua sudah punya data. Cuma dikit kita persatukan data ini, kita akan bergerak sesuai dengan program Bekasi yang dianggarkan, anggaran COVID, anggaran yang utang sama kontraktor, pasti GMB bergerak. GMB mengatakan sikap, GMB siap garda terdepan untuk patriot Bekasi, untuk masyarakat Bekasi. GMB siap jadi garda terdepan untuk masyarakat Bekasi. GMB tidak terikat sama siapapun. GMB sekali melangkah pantang mundur. Berbicara lingkungan, terkait perusahaan retail Del yang dekat dengan perusahaan besar ya di sampingnya di Cikarang Barat. Nah, di situ peran Pemkab saya kira enggak netral nih. Kadang-kadang kasus terkait limbah, terkait lingkungan nggak pernah selesai, nggak pernah tuntas. Nah, bagaimana nih tanggapannya tadi? Ya kalau terkait izin apartemen itu, ya sebenarnya jangan kita lah sebagai LSM orang bodoh aja tingkat RT, mungkin ada orang bodoh mungkin yang melihat ada apartemen di samping perusahaan besar, perusahaan yang dampak lingkungannya pun sangat luar biasa, PSW. Saat sekarang belum bisa ditengahi sama masyarakat Bekasi, sama pemerintah Bekasi tentang PSW. Kok mau dibangun apartemen di situ lah, gila. Nggak konsekuen berarti pemerintah Bekasi tentang lingkungan hidup. Nah, tarkimnya mungkin BNPT-nya, karena ada apa di situ. Kita menduga dong ada dorongan amplop pasti. Ada izin pasti ada dorongan amplop. Tuh, doa. Nah, sekarang kan pembangunan ekonomi nih, khususnya di Kabupaten Bekasi, saya kira melihat menurun, beda dengan daerah-daerah lain. Terkait revitalisasi pasar Cikarang, saya lihat ini harusnya dibangun nih, mulai dari sektor pasar. Nah, pandangan dari koalisi LSM GMBI di pasar Cikarang bagaimana nih? Saya analisis dengan pedagang pasar, dia menurut dia pada setuju untuk pembangunan revitalisasi ini. LSM ini bagaimana? Ya kalau pasar Cikarang sebenarnya pemerintah Bekasi, kita sebagai orang Cikarangnya miris. Termasuk Bupati Bekasi ini orang Cikarang. Melihat pasar Cikarang dulu dimenangkan sama Sanjaya. Setelah rapat paripurna hari ini, pasar Cikarang dibakar. Kita menduga ada oknum pemenang lelang membakar pasar Cikarang. Sampai digagalkan pemenang lelang itu Sanjaya kepada LSM GMBI. Waktu bergerak, GMBI membela masyarakat pasar Cikarang. Segera pemerintah Bekasi membangun pasar Cikarang sesuai dengan kekuatan legalitas
kekuatan hukumnya membangun pasar Cikarang sesuai dengan label orang membangun pasar Cikarang. Jangan karena ada dorongan dorongan amplop ditandatanganin aja, yang kita pikiri itu. Takutnya gegabah gitu. Terakhir closing statement untuk Pemkab Bekasi dan kepala daerah Bupati Bekasi. Bagaimana nih untuk statement terakhir? Pesan-pesannya untuk Pemkab nih, disorotin ataupun controlling kepada ya tadi terkait pembahasan kita lah gitu. Bagaimana? Ya lo untuk Kabupaten Bekasi, para dinas Pemkab Bekasi, kita selalu mantau, selalu monitoring tentang gerakan di situ kopi, tentang perizinan LH, tentang semua proyek-proyek Pemda. GMBI selalu monitoring, selalu mengikuti jejak Bekasi, karena menjaga marwah Bekasi ini GMBI. Tentang program Bekasi, kalau pemerintah Bekasi tidak konsekuen tentang Bekasinya, GMBI siap garda terdepan untuk Bekasi. Selalu Bekasi dipikiri sama GMBI, karena kita salah satu putra Bekasi yang selalu menjaga marwah Bekasi tentang pembangunan Bekasi ini. Kita lihat-lihat, kita katanya GMBI dekat sama Bupati. Saat sekarang Bupati kita harapkan sebenarnya, bukan mengharapkan uang saya sama Bupati, mengharapkan pembangunan Bekasi yang dipegang sama Eka ini, sama Bupati Eka ini harus lebih maju. Jangan kalah sama Purwakarta, jangan kalah sama yang mana. Subang aja sudah, Bupati baru sudah konsekuen dia membangun Subang. Saat sekarang mana? Ya, Neneng sudah gugur. Saat sekarang yang keduanya mau gugur. GMBI bisa menggugurkan. Gerakan Neneng kemarin menjadi Meikarta. Neneng akan korupsi sama Meikarta. GMBI jadi kada terdepan untuk membela masyarakat Bekasi yang terjolimi tentang perizinan Meikarta. Saat sekarang Bupati siapapun yang merasa terjolimi Bekasi akan berhadapan sama GMBI. Sekali melangkah ke depan, GMBI pantang mundur. Oke, pemirsa, itulah ulasan tadi pembahasan kita bersama Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi. Cukup menarik untuk kita saksikan bersama gitu kan. Ardi dari Bekasi melaporkan berita hari ini.